Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, serta jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, kembali di pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita semua penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, karena kita akan melayani Tuhan kembali di hari ini dalam pekerjaan kita masing-masing. Kembali dalam masa-masa Prapaskah ini, satu bagian firman Tuhan akan kita pikirkan bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dengan judul perikop perselisihan. Demikian firman Tuhan, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini saya mengangkat tema melayani bersama di ladang Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang perselisihan, berbicara tentang konflik, yaitu adalah warna dalam banyak pelayanan. Kita bisa melihat bagaimana dalam konteks pembacaan kita ada golongan Apolos, ada golongan Paulus. Tetapi menarik bagaimana sikap dari Rasul Paulus yang berusaha melihat bahwa ini bukan sebuah hal yang harus dipermasalahkan. Karena sekali lagi ini berbicara tentang apa yang dikerjakan, dampak atau buah yang dikerjakan, yaitu berbicara tentang keselamatan jiwa, pertumbuhan iman. Bapak Ibu saudara terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kembali kita diajak di masa-masa Prapaskah ini untuk kembali mengingat bahwa pengorbanan Kristus adalah sebuah pengorbanan yang sangat mulia sekali. Tuhan Yesus datang ke dunia mencari manusia yang terhilang, manusia yang berdosa, manusia yang sakit, untuk dipulihkan, disembuhkan, dan hidupnya diubahkan. Dan itu disadari oleh Rasul Paulus dan juga Apolos. Mereka dengan caranya yang berbeda, dengan gaya pelayanan yang berbeda, melayani, memenangkan banyak jiwa. Dalam konteks kita sebagai orang percaya juga sama. Tuhan mempercayakan kita dengan berbagai macam pelayanan, dengan berbagai macam talenta. Mari kita mewarnai hari-hari kita, pelayanan kita juga dengan membawa semangat atau spirit yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ingatlah bahwa kita adalah sama-sama kawan sekerja Allah. Kita adalah orang-orang yang berjuang bersama untuk memenangkan banyak jiwa, untuk membawa Kristus kepada banyak orang. Jadi mari kita hilangkan hal-hal yang menghambat. Mari kita menyingkirkan hal-hal yang akan membuat pekerjaan dan pelayanan ini tidak menjadi efektif. Tapi mari kita saling bergandengan tangan, mari kita saling bersatu hati, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang mulia, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita rusak dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami adalah kawan sekerja. Apapun bidang pelayanan yang kami ambil, apapun bidang pelayanan yang kami kerjakan, entah itu sebagai hamba Tuhan, entah itu sebagai pebisnis, sebagai karyawan swasta, sebagai ibu rumah tangga, apapun itu yang kami kerjakan,
kami adalah sama-sama kawan sekerja Allah. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana melayani. Paulus dan Apolos juga sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana caranya melayani, memenangkan jiwa. Dan tiba waktunya kita juga untuk ambil bagian di dalam misi untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Ladang sudah menguning, mari kita bergandengan tangan, mari kita bekerja sama-sama untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kita sebagai sesama pekerja di ladang Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan, berkati apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, dan juga berkati apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara seiman kami. Amin.